Untuk Anda yang merasa masuk angin karena kekurangan duit, sama dong kayak gue kasih solusi buat lu. Ada tolak miskin. Minum tolak miskin 1 saset tiap harinya akan membuat hidupmu jadi lebih nyaman lagi. Dijamin setelah minum tolak miskin, beban hidupmu gara-gara gak punya duit bakal berkurang nih. Jadi hidupmu bakal semakin semangat. Tolak miskin, wes bablas miskin nih. Jika miskin berlanjut, serahkan pada Yang Maha Kuasa. Dan gue mau ngasih satu fakta menarik nih. Kayaknya gak banyak orang tahu bahwa gue adalah salah satu dari Toy Boys. Nah ini nih, gak ada yang tahu nih. Buat teman-teman yang gak tahu apa itu Toy Boy itu adalah sebutan bagi fans Cherry Bell yang laki-laki. Pasti kalian gak percaya, bro, gue ngefans banget dulu sama Cherry Bell, bener. Lo tau gak? Saat itu ya 2011 gue SD kelas 5. Gue mengingat-ingat itu kayak agak gimana gitu. SD tahun 2011 ya, gue tuh bahkan sampai nyari poster majalah gitu yang isinya foto formasi Cherry Bell pada saat itu. Kayaknya sekarang tuh poster udah gak ada deh, karena memang Lukman dan Nafi, hey, Anda lagi. tapi sekarang gue mikir emang apa salahnya gitu. Dan saking Toy Boy-nya gue, dulu Cherry Bell itu ada sebuah program TV yang dimana Cherry Bell tuh jadi cast-nya. Lo inget gak? Di Antv kalau gak salah 2011-2012 itu ada program namanya Cibi-Cibi Burger. Tayang abis Facebooker, gue masih inget banget. Dan itu tayangnya kalau gak salah, seinget gue jam 7 tiap hari Rabu. Di jam yang sama, nyokap bokap lagi nontonin Tukang Bubur Naik Haji. Tukang Bubur Naik Haji tayang jam 7 di RCTI. Cibi-Cibi Burger tayang jam 7 setiap hari Rabu di Antv. Saat itu di hari Rabu jam 7 gue selalu minta ke nyokap bokap gue, Pak, Bu, jam 7 tiap hari Rabu setel Antv, titik, tidak boleh diganti. Anjir, gue sampai kayak gitu. Cie, ada yang hidupnya garing nih. Buat kalian yang hidupnya garing, nekatin aja dulu. Lapisan coklat yang nikmat dipadu dengan crunchy-nya biskuit yang renyah. Nekat, siap menemani hidup kamu biar gak garing-garing lagi. Kalau gak bisa, ya jangan nekat. Berita terupdate selama 1 minggu akan dibahas di sini. Saya Nathanael Santoso. Terima kasih. Thanks for watching and see ya. Lukman Yusret Live Show setiap minggu jam 4 sore. Hey yo, untuk kamu yang suka road trip, pastiin kendaraan yang kamu pakai dalam kondisi prima. Kalau gua selalu ngecek kondisi kendaraan dan pastinya pakai oli Hell. Yang pasti kalau buat gue sendiri, oli Hell mampu membuat mesin motor dan mobil gua jadi nggak cepet aus, tapi ya bakal cepet juga masuk ke dunia yang lain. Tapi bener, manfaatnya luar biasa. Oli Hell memiliki formula khusus yang bakal membuat performa motor dan mobil kamu jadi semakin cepat. Saking cepatnya membawa kamu melayang ke udara. Langsung ganti oli yang bisa kamu pakai dengan oli Hell. Oli Hell, mesin motor jadi prima, nyawa melayang di udara. Sesaat lagi, kamu bakal mendengarkan video podcast with Lukman Hanafi. Halo para noise dan pendengar setia video podcast. Selamat datang di video podcast with Lukman Hanafi. Kembali lagi setelah 1 bulan lamanya tidak bertemu, setelah Lebaran ya. Akhirnya gue bikin episode baru lagi. Dan kali ini bahasannya cukup menarik karena ini beberapa hari terakhir ini kayaknya nyantol di otak gue mulu gitu nih, tentang isu yang bakal kita obrolin hari ini. Karena ini menyangkut dengan dunia pendidikan dan seperti yang kita tahu seperti yang lo tahu ya,
terutama yang pendengar lama, kalau video podcast ini nggak cuma ngomongin soal industri kreatif, hal-hal yang viral di dunia maya dan yang lain-lainnya, tapi salah satu niche dari podcast atau bahasan dari konten podcast kita itu salah satunya adalah dunia pendidikan. Dan kali ini ya kembali lagi dunia pendidikan menarik untuk diperbincangkan karena lagi rame-ramenya di sosial media. Podcast kali ini kita akan ngomongin soal pro kontra kontroversi yang terjadi di dunia pendidikan akhir-akhir ini, yaitu adalah di mana wisuda atau kegiatan wisuda itu dilakukan atau diselenggarakan untuk tingkat SD, SMP, SMA, bahkan TK gitu ya. TK atau PAUD gitu. Nah, gue mau ingetin lagi kalau video podcast bisa kalian dengarkan secara full hanya di aplikasi audio streaming saja. Kalau kalian dengernya di YouTube ya cuman versi potongan aja yang semi, ya mungkin akan apa sih namanya, potongan yang nggak akan terlalu pendek juga gitu. Ya tapi intinya kalian yang dengerin versi parsialnya pun kalian akan dapat poin-poin utamanya gitu. Tapi gue saranin kalian dengerinnya ya versi fullnya lah, biar nggak ada salah paham gitu loh ya. Sebelum ke pembahasan, gue mau cerita sedikit terkait dengan wisuda ini. BTW, gue adalah lulusan SMA ya. Harusnya kalian udah tahu karena gue udah pernah ngeceritain bagaimana pengalaman gue SMA gue di berbagai kesempatan, di video podcast, kadang-kadang di video gue di YouTube ya kan, atau bahkan gue visualisasikan ke dalam film 3 Tahun yang Berharga ya. Jadi lo mestinya udah tahu sih kalau gue adalah lulusan SMA ya. Nah, kalau ngomongin soal pengalaman wisuda, gue tuh ya wisuda cuman di masa SMA aja gitu. SMP nggak ada, SD apalagi, TK apalagi gitu kan. SD nggak ada wisuda pasti lah ya. SD itu cuman perpisahan doang. Ini gue sedikit ceritain pengalaman aja di sini. Untuk awalan gue pengen ceritain pengalaman gue dari kegiatan wisuda dan perpisahan itu ya. Nah, di SD itu perpisahan doang ya pasti, tidak ada wisuda dan yang lain-lainnya. Cuman jadi kejadiannya seingat gue ya, itu kita dikumpulin, anak sama ortu tuh dikumpulin dalam satu gedung. Sebenarnya bukan satu gedung sih. Kalau PK gue tuh dulu ada satu kayak bangunan gitu yang dimana itu ada 3 ruang. Itu untuk ruang kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu kan di setiap apa sih namanya, kan itu kan sebelahan. Nah, setiap dindingnya itu itu bukan dinding tembok, itu kayak ditutupi kayu gitu loh. Jadi kalau misalkan ada rapat atau apapun gitu sama orang tua, nah biasanya ruang yang dipakai di situ. Tinggal buka tinggal dibuka kayu pembatasnya itu, dan ya udah, itu bisa dipakai untuk rapat gitu. Nah, ketika perpisahan tepatnya ada di situ. Gue ingat banget ketika itu kita dikumpulin, acara dari jam 8 pagi sampai selesai jam 12:30 siang. Gue inget banget tuh. Ya acara perpisahan seperti biasa gitu kan. Cuman ya kayak acara formal gitu lah ya. Kayak pembukaan, sambutan gitu kan. Terus kemudian pengumuman anak-anak dengan prestasi tertinggi lah, hasil UN. Pada saat itu kan indikator kelulusan kan masih nilai UN kan zaman dulu. Jadi diumumin nilai UN tertinggi. Ini anak ini nomor 1, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa gitu. Kemudian ada sesi, karena gini, gue inget banget bisa ada satu sesi di acara tersebut itu kita nyanyi lagu gitu. Nah, kita sebelumnya udah ada latihan tuh. Kita udah latihan. Sebenarnya nggak perlu latihan sih, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman ya mungkin karena pengennya sih anak-anak tuh biar lancar aja, jadi ya perlu ada latihan gitu. Ya latihannya cuma nyanyi lagu ini. Gue inget banget 2 lagu yang kita nyanyiin pada saat itu yang pertama lagu Himne Guru, atau kan, terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku gitu. Itu pertama.
Kemudian kita nyanyiin 2 lagu kan. Itu lagu pertama, kemudian lagu kedua itu lagu, aduh judulnya apa ya? Terima kasih guru atau apa judulnya lupa. Ya liriknya kayak gini. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu. Nah. Aku lupa tuh. Gue lupa tuh liriknya. Untuk bekalku nanti kayak gitulah. Itu. Oh iya, gue inget ada satu lagu juga. Ada 3 sebenarnya, ada 3 lagu. Itu 2, itu 2. Nah, ada satu lagu lagi dan ini dinyanyiin pas awal setelah sambutan. Kita nyanyiin lagu, lo tau kan? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong kelas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, gitu kan. Total lagu itu kan, gitu. Jadi saya ingat gue ada 3 lagu yang kita nyanyiin pada saat itu. Ya acara seperti acara perpisahan pada umumnya ya, cuma pengumuman dan yang lain-lainnya. Kemudian nyanyi, kemudian ini gue nggak tahu ini direncanakan atau tidak. Jadi pas nyanyi lagu, gue inget banget terus nyanyi lagu terima kasih ku ucapkan pada guruku yang tulus. Itu anak-anak cewek ya, teman-teman gue yang cewek itu pada jadi kan barisannya anak cewek tuh duduk paling depan, yang belakang yang laki kan. Nah, si teman-teman gue yang cewek ini tuh mereka bawa kayak semacam bunga gitu, cuman gue yakin itu bunga sintetis bukan bunga beneran. Nah, itu anak-anak cewek yang bawa bunga itu mereka maju baris gitu, terus ngelewatin guru-guru, terus ngasih bunganya gitu. Dan lo tau nggak, itu adalah masa perpisahan paling dramatis. Lo tau nggak, pas kejadian itu anak-anak teman-teman gue yang cewek mewek semua. Yang cowok mah bisa aja gitu kan. Tapi yang cewek mewek semua, ya Allah. Itu cuma bisa sama guru doang gitu, yang dimana kemungkinan kita bisa ketemu lagi gitu. Bahkan gue terakhir di SD itu tahun 2019 itu terakhir ya, 2019 yang lalu. Gue lihat guru-guru di zaman gue masih ada yang ngajar di situ. Kadang pun secara random ya, gue tuh kalau pergi-pergi gitu kadang-kadang suka ketemu sama guru-guru gue yang udah nggak di SD itu, kemudian pindah di SD yang lain gitu. Kadang-kadang gue sering ketemu sama mereka. Jadi sebenarnya istilah perpisahan di zaman SD itu kayak apaan sih gitu. Kita pun juga kemungkinan bisa ketemu lagi gitu. Itu SD. Kemudian SMP nggak ada apa-apa. Malah yang gue inget tuh SMP tuh gak ada perpisahan sama sekali. Lo tau gak SMP, kalau lo tanya SMP gue di mana, harusnya kalian tahu lah, karena gue udah ngasih clue banyak banget di beberapa kesempatan. Yang kalian cari sendiri lah. Di SMP gue itu nggak ada perpisahan. Jadi kejadiannya itu pihak sekolah cuman ngundang orang tua murid untuk kumpul gitu, kayak rapat biasa lah ya, untuk rapat gitu di gedung. Dan agendanya ini bokap yang cerita ya, karena saat itu nggak ada ngelibatin murid-murid, cuman orang tua murid aja yang datang ke sana. Nah, ini menurut cerita bokap gue, pada saat itu ya para orang tua dikumpulin dalam satu gedung, dan ya udah cuma sambutan terus ngasih pengumuman yang dapat perolehan UN tertinggi siapa di berbagai mata pelajaran tertentu gitu kan. Terus kemudian siswa dengan prestasi tertinggi siapa aja gitu kan. Ya cuman gitu-gitu doang. Gak istimewa banget ya. Emang apa itu perpisahan. Karena seingat gua pada saat kejadian itu, gua sama teman gua tuh masih di sekolah. Jadi kan acara perpisahan atau acara kumpul orang tua murid itu kan di gedung yang berbeda di sekolah. Kita berbeda jadi di luar sekolah. Nah, gua sama teman-teman gua masih di lingkungan sekolah. Pada saat itu sih gua lagi sibuk ngurusin ini ya, berbagai hal kayak ya untuk nyelesain semua urusan setelah lulus gitu loh, kayak yang ngembalin buku paket lah, terus
apa namanya yang ngedata anak-anak yang minjem buku, kemudian yang apa namanya peminjaman bukunya komplit atau enggak, kayak gitu-gitu doang. Dan ya udah, dan setelah itu kita udah nggak ada pertemuan antar siswa SMP, ya udah selesai. Itu kemudian baru wisuda di zaman SMA. Dan gue yakin generasi gue dan mungkin beberapa yang di atas itu pasti juga ada ngerasain yang namanya wisuda di zaman sekolah menengah, baik atas maupun kejuruan, SMA atau SMK. Gue yakin ada tuh. SMA gue ada, SMK udah dari SMK negeri di daerah gue udah pasti ada. Bahkan kayaknya dari zaman-zaman sepupu gue, kakak sepupu gue itu udah ada. Jadi sebenarnya kalau ngomongin wisuda di zaman sekolah bukan sesuatu hal yang gimana gitu, karena emang udah ada dari zaman kapan tahu gitu kan. Kalau wisuda di zaman SMA ya acara wisuda pada umumnya gitu ya, kayak kita apa namanya orang tua dikumpulin dalam gedung dulu, kemudian ketika acara dimulai ntar kayak baris berbaris atau apa namanya ya lu tau kan prosesi ketika para wisudawannya masuk gitu kan ke gedung gitu kan, terus kemudian duduk sesuai urutan nomor absen. Seingat gue itu kita duduk sesuai dengan urutan nomor absen dan urutan rombel kelas. Gue ingat banget itu. Kemudian ya udah sambutan, terus kemudian hiburan seni gitu. Kemudian apa namanya pengumuman hasil UNBK dengan nilai tertinggi lah, terus hasil dan prestasi sesuai nilai raport paling tertinggi 3 anak terbaik gitu dari keseluruhan baik itu IPA maupun IPS. Nah kemudian apa namanya setiap anak gitu antri gitu dipanggil untuk apa namanya prosesi wisuda gitu sama ya, prosesi wisuda oleh masing-masing wali kelas. Nah kayak gitu kan. Terus ya kemudian udah selesai cuman gitu-gitu doang. Saya ingat gue kemudian ada pembacaan janji siswa, gue tahu lah, saya ingat gue gitu, ada janji wisudawan lah, janji siswa dan yang lain-lainnya. Nah kemudian udah selesai dan totally udah gitu. Kejadian cuma seperti itu aja. Itu setidaknya sedikit dari apa yang gue alami selama kegiatan gue ada perpisahan dan juga wisuda di masa-masa gue sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas gitu ya. Nah selanjutnya sekarang gue pengen ngomongin isu ini yang kemudian ramai diperbincangkan beberapa hari atau beberapa minggu terakhir ini. Sebenarnya ini ramai mulai di Twitter. Sebenarnya nggak dari Twitter juga sih. Gue tahu ini pun juga sebenarnya awalnya dari Twitter sih. Tapi gue yakin sih dari sosial media yang lain juga sempat ramai juga gitu. Gue coba buka Twitter dan kalau lu cari dengan kata kunci wisuda sekolah, lu akan lihat banyak banget di sini. Gue nggak tahu ini udah tenggelam atau gimana, karena kalau gue lihat di top itu kebanyakan dari portal berita sih. Oke, ini ada beberapa orang yang juga beberapa para netizen yang budiman juga yang ngeposting beberapa foto ketika anak-anak mereka atau mungkin ponakan mereka di wisuda gitu loh. Bahkan nggak cuma SD, SMP, SMA, bahkan juga TK gitu. Banyak banget nih yang ngirimin di sini. Ini ramai, kemudian yang menjadi tambah ramai lagi adalah ketika banyak banget para orang tua. Gua akan asumsi ini adalah para orang tua ya. Jadi banyak banget dari para orang tua yang gue bisa bilang mereka memprotes gitu terkait dengan kegiatan wisuda yang dilakukan di SD, SMP, SMA, bahkan TK ini. Dan mereka memprotesnya kepada Bapak Mendikbud, Mas Nadiem Makarim. Banyak banget yang protes dengan berbagai alasan. Kalau ngomongin berbagai alasan ini banyak banget nih. Ada beberapa, tapi gue taruh aja poin-poin protes mereka. Yang pertama adalah karena wisuda itu esensinya adalah setelah apa namanya kayak semacam
tanda penobatan lu udah berhasil menempuh pendidikan dan siap untuk menuju ke kehidupan berikutnya lah gitu, atau menuju ke jenjang yang berikutnya. Walaupun sebenarnya SD SMP SMA kan menuju ke jenjang berikutnya ya nggak sih, gitu. Kemudian ada gue ngerangkum ada beberapa juga yang ngomong, ada yang bilang juga bahwa wisuda itu sebenarnya adalah bentuk penghargaan atau bentuk apresiasi kepada lo yang udah berhasil melakukan penelitian, yang berarti wisuda hanya khusus untuk perguruan tinggi. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan lo mau lulus dari perguruan tinggi ya lo melakukan penelitian semacam skripsi atau bikin kekaryaan gitu kan. Nah, ada lagi yang bilang kalau wisuda itu nambah duit gitu, nambah ngeluarin duit banyak lagi. Dan mereka bilang bahwa bayar sekolah aja udah mahal, apalagi wisuda, buat wisuda anak kita gitu. Ya pasti ngeluarin biaya lagi dong. Nah, itu juga salah satunya yang membuat ini jadi lebih ramai lagi diperbincangkan gitu. Nah, kemudian itu protesnya kepada Mas Nadiem Makarim. Bahkan pas gue kemarin nonton di beberapa liputan oleh media TV, gue lihat ada pihak dari KPAI juga memberikan statement tersebut, terkait dengan hal tersebut ya, terkait dengan kegiatan wisuda yang dilakukan di SMP, SD, SMP, SMA bahkan TK ini. Seingat gue di liputan tersebut, beberapa pihak termasuk KPAI ini menyarankan untuk Mas Nadiem Makarim memberikan kebijakan yang jelas terkait dengan kegiatan wisuda ini yang dilakukan di SD, SMP, dan SMA begitu. Nah, saatnya gue berpendapat. Yes, saja gue ngasih pendapat atau ngasih pandangan gue terkait hal ini. Sebagai seorang yang juga sangat-sangat peduli dengan dunia pendidikan, sebenarnya pelaksanaan wisuda di SD, SMP, SMA itu buat gue bukanlah suatu hal yang bermasalah menurut gue. Jadi gini, sebenarnya kegiatan wisuda itu ya sah-sah aja para mereka di SD, SMP, SMA mau melakukannya atau menyelenggarakannya juga terserah mereka. Karena wisuda memang tidak ada dalam aturan Permendikbud kan. Karena tidak ada dalam peraturan Permendikbud, sebenarnya tidak mau ngelakuin atau tidak juga terserah, bukan suatu hal larangan, bukan suatu aturan gitu kan. Beda sama kampus. Kalau kampus, ya sebenarnya kalau dari pihak kampus sendiri mau melakukan atau tidak juga terserah. Tapi gue yakin hampir semua kampus di Indonesia, kalau misalkan kalau misalkan para mahasiswi dan mahasiswanya memang udah dinyatakan lulus, nah seremonialnya adalah wisuda. Sudah pasti. Gue yakin sudah pasti kan, semua perguruan tinggi pasti ada kegiatan itu. Sebenarnya kalau ngomongin wisuda atau boleh atau tidaknya ya terserah mereka, mau menyelenggarain wisuda silahkan, enggak juga silahkan. Nah kemudian jadi fokus gue ini lagi deh, dari pendapat para netizen yang budiman di luaran sana, gue akan coba komenin ya. Yang pertama, mereka yang punya pemikiran kalau wisuda itu di yang kedua itu ya, jadi wisuda itu adalah bentuk penghargaan bagi mereka yang udah melakukan penelitian. Oke, kalau lu ngomongnya gitu ya, istilah wisuda jadi statement para netizen budiman yang bilang kalau wisuda itu adalah bentuk penghargaan bagi mereka yang sudah melakukan penelitian, itu salah kaprah. Oke, kalau orang-orang masih punya pemikiran seperti itu, ya mereka yang melakukan penelitian hanya untuk bikin artikel, kenapa masa harus wisuda juga gitu? Masa harus diapresiasi dengan wisuda? Lu kalau misalkan selama kuliah lu bikin artikel 2, 3, 4, lu wisuda 4 kali dong anjing. Kan gak gitu. Kalau lu penelitian buat bikin tesis, baik itu skripsi atau disertasi gitu-gitu, kalau penghargaannya dengan upacara wisuda itu ya itu masih wajar aja, karena itu memang syarat penentu, syarat bahwa lu lulus gitu dari sebuah perguruan tinggi, kan begitu. Sedangkan dari secara definisi aja seperti yang tadi gue omongin, itu kan upacara pelantikan atau
upacara penghikmatan. Plus kalau di Wikipedia dengan pernyataan di Wikipedia tadi itu di dunia pendidikan, ya kan? Telah menempuh pendidikan. Berarti kan sebenarnya dari definisi ini wisuda mau digelar di SD, SMP, SMA gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali dan tidak menyalahi aturan menurut gua. Jadi dari statement itu udah jelas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lanjut ke statement yang selanjutnya, yang bilang bahwa wisuda itu ngeluarin biaya gede dan gak ada gunanya. Oke. Kalau ngomongin ini, gue juga kemarin sempat nyari-nyari sumber berita gitu kan. Ternyata gue juga dapat informasi kalau kalau wisuda ini di beberapa sekolah ada yang memberlakukan biayanya itu dibayar pada saat anaknya awal masuk sekolah. Jadi biaya wisuda itu dibayarkan ketika lu mendaftar ke sekolah. Nah, jadi pertanyaan, kalau misalkan amit-amit anak lu masuk sekolah tapi di pertengahan dia DO, ya buat apa gitu duit yang udah lo bayarkan untuk wisuda? Kan percuma juga, anak lo gak akan kuliah gak akan wisuda juga gitu karena DO, dan anak lo gak mungkin akan balik ke sekolah itu kan. Tiba-tiba udah DO terus kemudian minta si anak balik lagi, kan gak bisa. Itu sih menurut gua. Kemudian kalau ngomongin biaya ya ini salah satu problematika juga gitu, karena setiap manusia di Indonesia ini ekonominya kan gak semuanya bagus ya. Ada yang kaya banget, yang kismin banget gitu kan. Ada yang ekonominya menengah ke bawah, ada yang ekonominya menengah ke atas, ada yang atas banget, ada yang bawah banget. Gue tahu tuh. Ketika wisuda digelar di sekolah gitu, SD, SMP, SMA, mereka akan berpikir bahwa ini akan mengeluarkan biaya yang gede, karena seperti yang kita tahu wisuda itu kan persiapan atau hal-hal yang mesti dipersiapkan kan juga cukup banyak gitu. Buat yang cewek mesti sewa kebaya lah, mesti sewa ini itu. Kemudian kalau misalkan lu butuh make up artist, lu nyewa orang buat nge-make upin lu gitu ya kan. Buat yang cowok mungkin sewa jas gitu kan, sewa jas, kemeja, dasi dan yang lain-lainnya, bahkan mungkin sepatu pantofel gitu kan. Kemudian bayar terus ada duit yang mesti dikeluarkan juga untuk toga dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah, kalau ini gue bisa memaklumi sih para masyarakat ini yang merasa keberatan dengan kegiatan wisuda ini. Nah, tapi gue mungkin kembali cerita lagi ke pengalaman gue ya saat wisuda di zaman SMA. Seingat gue di wisuda zaman SMA di SMA gue itu gak ada ngeluarin biaya sama sekali. Bener bro. Jadi buat foto pelakat dan itu gak ada biaya yang mesti kita keluarin. Cuman sesi foto doang, kita pakai topi toga dan pada saat itu topi toga hanya dipakai untuk foto pelakatnya saja. Jadi pas wisuda tidak ada topi toga, itu gak ada. Bahkan pas kegiatan wisuda gak ada kita mesti bayar ke pihak sekolah, gak ada sama sekali. Bahkan pas gue daftar gak ada tuh daftar mesti bayar berapa untuk biaya wisuda, gak ada sama sekali. Jadi bisa gue bilang saat gue di SMA, kegiatan wisuda itu totally pembiayaan ditanggung sama pihak sekolah. Mungkin ini nggak berlaku di beberapa sekolah di Indonesia ya, karena ketika gue lihat tweet yang dibikin sama netizen di luaran sana, itu banyak banget dari mereka yang bilang kalau di sekolah mereka di sekolah anak-anak mereka atau mungkin sekolah mereka gitu, yang kalau ada wisuda ya biayanya ditanggung siswa-siswinya sendiri. Nah itu gue sangat gue sangat memaklumi kalau banyak orang yang kontra terhadap kegiatan wisuda di sekolah gitu. Nah terus gimana nih menurut lo, menurut Hanafi, gimana nih harusnya sebenarnya, gimana yang seharusnya gitu? Kalau gue gini, wisuda mau diselenggarakan atau tidak itu haknya dari pihak sekolah, karena yang punya otoritas mau ngelakuin mau menyelenggarakan kegiatan wisuda ya pihak sekolah gitu. Tapi dengan catatan kalau bisa nih pembiayaan dan hal-hal yang lainnya ditanggung sama pihak sekolah. Karena sebenarnya kalau ngomongin kegiatan wisuda nggak harus pakai gedung-gedung yang gede gitu ya kan.
Kalau misalkan sekolah lo punya gedung yang memadai, yang setidaknya untuk kegiatan wisuda yang anaknya nggak terlalu banyak, bisa kok. Untungnya sih SMA gua ada aula ya, jadi aulanya bisa dipakai untuk kegiatan wisudanya. Jadi nggak perlu lagi sewa-sewa tempat gitu. Nah mungkin yang jadi permasalahan atau yang jadi, nah bukan menjadi permasalahan, mungkin yang jadi ini adalah ke SMP atau SMA atau SD yang mungkin nggak punya gedung aula. Jadi kalau misalkan lo mau ada kegiatan wisuda mesti sewa tempat dulu kan. Sebenarnya kalau misalkan lo mau acara wisudanya di lapangan gitu ya kan, ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman mungkin nyewa teratak gitu aja. Cuman nyewa teratak aja, udah gampang gitu. Nggak perlu sampai sewa-sewa gedung. Kalau lo mau sok gaya-gayaan ya silakan. Yang penting biayanya kalau bisa jangan ditanggung ke siswa-siswinya. Kan pihak sekolah kan punya dana operasional sendiri yang dimana mereka, gue yakin banget mereka bisa mengelolanya dengan baik. Gue yakin ya, misalkan ada dana segini khusus untuk operasional, ada dana segini dialokasikan untuk kegiatan wisuda, ada dana segini dan dialokasikan untuk infrastruktur, ada dana segini untuk dialokasikan untuk pelaksanaan asesmen nasional, atau mungkin ada dana segini dialokasikan untuk gaji para pegawai kan, misalkan begitu. Jadi gue yakin sih sebenarnya wisuda digelar tanpa mengeluarkan biaya bagi siswa-siswinya sangat-sangat bisa terjadi gitu, sangat-sangat bisa dilakukan gitu. Karena kalau kita ngomongin wisuda di zaman SD, SMP, SMA itu yang nggak perlu biaya yang dikeluarkan kan, cuman konsumsi pun udah cukup gitu. Cukup buat konsumsi para siswa-siswinya, buat para wali muridnya, buat para panitianya, buat para guru-guru dan pegawainya gitu aja. Sebenarnya sesimpel itu. Tidak perlu sampai bermewah-mewahan, sewa gedung lah, sewa lighting, sewa kameramen buat di streaming, buat apa? Ada statement juga nih, walaupun sebenarnya ini jokes, tapi gue yakin ada beberapa yang punya pemikiran kalau wisuda itu kata wisuda aja ada wis udah gitu kan, udah selesai gitu, udah intinya udah selesai gitu. Istilah wisuda tuh artinya udah selesai. Jadi ya mereka punya pemikiran kalau wisuda itu adalah tanda di mana lo udah selesai menempuh pendidikan dan udah nggak akan meneruskan ke kegiatan lu selanjutnya gitu. Kegiatan lu selanjutnya dalam artian ya mungkin nyari kerja lah, berkarir gitu kan. Nah ini mungkin akan masuk ke mereka yang mereka yang udah lulus SMA dan mungkin nggak dapat kesempatan, lo nggak ada kesempatan untuk lanjut ke perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah kalau untuk yang ini wisuda dilakukan di SMA akan sangat-sangat wajar menurut gua. Terus yang SMP dan SD gimana? Nah, dengan pemikiran yang sama, gue yakin juga akan ada anak-anak SMP yang mungkin habis mereka lulus, mereka mungkin nggak ada pemikiran atau mungkin nggak ada pemikiran untuk lanjut ke SMK atau SMA gitu. Walaupun sebenarnya di sini pun kita akan menerapkan yang namanya wajib belajar 12 tahun kan. Tapi ada beberapa anak-anak yang hidup di ekonomi yang tidak terlalu baik, yang berpikir bahwa lo SMP aja udah cukup, gak perlu lulusin lagi ya gitu kan. Kalau misalkan itu yang terjadi, ada wisuda is okay. Nah kalau yang SD gimana? Gue yakin 100% hampir semua rakyat Indonesia, gue yakinin hampir 100%, mereka yang lulus SD bakal masuk ke SMP. Gue yakin itu, karena di zaman sekarang lo lulus SD aja gak cukup, lo mesti lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Habis SD udah harus ke SMP, atau kalau enggak ke MTS, atau kalau enggak ke pondok, atau apapun lah itu. Tapi yang pasti nggak ada yang punya pemikiran kalau habis lulus SD kemudian udah selesai, nggak akan nerusin pendidikan lagi, nggak ada. Jadi sebenarnya kalau SD nggak ada wisuda malah lebih baik menurut gua. Karena buat apa gitu? Nah itu yang SD. Nah yang TK gimana? Nah kalau ngomongin yang TK gimana? Sebenarnya kalau gue ngomongin
wisuda di zaman TK tuh agak aneh menurut gua, karena TK itu kan masa-masa di mana anak itu diperkenalkan atau dikasih bekal untuk mempersiapkan diri menuju ke jenjang pendidikan yang pertama, yaitu adalah sekolah dasar kan. Kan di TK ngapain aja kita? Belajar gambar, nulis, ya kan? Gambar, nulis, baca, ngomong, nyanyi mungkin ya. Kan itu kan ilmu basic atau hal-hal basic atau hal-hal dasar yang harus anak-anak pada saat usia itu tahu untuk sebagai persiapan mereka untuk menempuh pendidikan dasar atau pendidikan yang pertama, pendidikan formal yang pertama. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di zaman TK malah sangat baik, sangat oke atau sangat bagus kalau tidak ada wisuda. Karena buat apa gitu? Karena buat apa ada wisuda TK itu buat apa gitu? Kan nggak mungkin anak-anak zaman sekarang yang mikir kalau misalkan habis masuk TK gak akan nerusin lagi, gak mungkin ada dong. Lo mau jadi apa lo? Anak-anak yang kalau misalkan masuk TK atau PAUD kemudian gak ada kepikiran buat lanjut ke SD, mau jadi apa lo ntar masa depan anjing? Tapi kan kalau nggak ada kepikiran untuk lanjut ke tingkat pendidikan yang selanjutnya, itu kan percuma juga. Jadi menurut gue gak akan ya percuma buat ada wisuda gitu buat TK maupun SD, karena gue yakin di masa dari TK dan SD adalah masa dimana lu harus ngelanjutin ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi itu poin gue kayak gitu ya. Jadi poin gue adalah sebenarnya kegiatan wisuda mau diselenggarakan atau tidak itu terserah pihak sekolahnya, karena yang punya otoritas adalah pihak sekolahnya. Tapi dengan catatan itu adalah kegiatan tersebut sebisa mungkin tidak membebankan biaya ke siswanya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk wisuda tidak dibebankan kepada siswanya. Jadi semua biaya biaya kegiatannya itu dari pihak sekolahnya. Jadi dari dana yang udah dialokasikan tadi. Karena yang tadi gue bilang, wisuda untuk tingkat sekolah, baik itu SD, SMP, SMA. Kalau SD gue bisa jadi, mungkin gue lebih bilangnya adalah lebih baiknya atau lebih baiknya gue bilang wisuda hanya untuk SMP dan SMA aja udah ya. Itu kalau gue. Jadi wisuda untuk SMP dan SMA hanya cukup ngeluarin dana untuk konsumsi, ada udah sangat cukup. Sangat cukup menurut gue. Karena wisuda untuk SD, SMP, SMA tidak perlu yang namanya toga, tidak perlu sampai sewa gedung yang mewah-mewah menurut gua. Jadi bisa diminimalisir dananya gitu, dan bisa ngepas sama dana yang dialokasikan pihak sekolah gitu. Dan siswa nggak perlu ngeluarin biaya lagi. Kalau ngomongin wisuda apakah ada manfaatnya atau tidak, gue yakin mungkin ada orang-orang yang bilang nggak ada manfaatnya. Tapi untuk secara psikologis buat anaknya akan ada manfaatnya. Karena kita nggak tahu anak-anak ini akan ada kepikiran untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi atau tidak. Kalau mereka nggak ada kepikiran untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, mereka akan kehilangan kesempatan atau kehilangan masa-masa di mana mereka bisa wisuda. Kalau masih ngomongin ini nggak ada manfaatnya ya silakan aja. Tapi buat orang-orang yang peduli sama psikis anak, ya menurut gue wisuda akan sangat bermanfaat bagi mereka. Terutama buat mereka yang memang tidak ada kepikiran untuk lanjut ke pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Buat mereka yang mungkin lulus SMP tapi nggak kepikiran untuk lanjut ke SMA atau SMK. Buat mereka yang lulus SMA tapi nggak ada kepikiran untuk lanjut ke perguruan tinggi. Jadi gitu, mudah-mudahan bisa jelas, bisa dipahami gitu. Dan kembali lagi, mungkin pendapat gue berbeda dibanding lo. Dan mari kita biasakan dengan perbedaan pendapat tersebut. Jadi gitu, thank you banget teman-teman yang udah dengerin. Kita akan ketemu di video podcast episode berikutnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Selama gue menemukan bahasan-bahasan menarik akan gue bahas gitu ya. Itu aja, dan kita ketemu lagi di video podcast episode berikutnya. Dan seperti biasa, Hanafi pamit, stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan video podcast with me Lukman Hanafi di YouTube. Untuk versi fullnya kalian bisa dengarkan di aplikasi Noise maupun aplikasi audio streaming lainnya. Buat kamu yang penasaran dengan video podcast episode sebelumnya, kalian bisa dengarkan di sini. Tunggu video podcast episode berikutnya yang akan hadir setiap 1 bulan sekali. Jadi ya itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa.